Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwati, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Alamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada bab berikutnya, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadah an la ilaha illallah. Qala rahimahullah ta'ala wa qaulillahi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-57. Allah Ta'ala berfirman, ada kelewat? Betul? Baik. Betul, bab baru ya? Nah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah in 'adzaba rabbika kana mahdura. Allah berfirman, ulaika alladhina, mereka-mereka orang-orang yang yad'una, berdoa, meminta, beribadah kepada mereka-mereka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, kepada mereka-mereka yang mereka sendiri yabtaghun, mencari, ila rabbihimul wasilata, mencari jalan, sarana untuk sampai kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih mendekatkan. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka juga mengharapkan rahmat darinya. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka juga takut terhadap azabnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab Rabbmu kana mahdura, adalah pantas untuk ditakuti. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian judul bab ini dengan kitab tauhid. Qala lamma dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala fil abwab as-sabiqah, ketika penulis rahimahullah ta'ala telah menyebutkan pada bab-bab sebelumnya at-tauhid wa fadailahu, tentang tauhid, keutamaan-utamaannya, wa da'wata ilaihi, dakwah kepadanya,
wal khawfa min diddih, takut dari lawannya, alladhi huwa syirk, yang itu adalah kesyirikan. Bayyana rahimahullah ta'ala fi hadzal bab ma'nahu. Maka Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam bab ini tentang makna tauhid. Ya. Maka perlu dibawakan bab tentang tafsir tauhid dan tafsir syahadah an la ilaha illallah. Kenapa demikian? Kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna ba'dan nas yukhti'u fi fahmi ma'nahu. Karena sebagian orang keliru dalam memahami makna tauhid. Wa yadhunnu anna ma'nahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyati faqat. Dan sebagian orang menyangka bahwa makna tauhid hanyalah iqrar, mengikrarkan, mengakui akan tauhid rububiyah saja. Wa hadza laisa huwal murad bi tauhid. Dan ini bukanlah yang dimaksud dengan tauhid, kata Syekh. Kenapa? Wa innamal muradu bihi ma dallat alaihi nususus allati saqal musannif rahimahullah ta'ala. Akan tetapi sesungguhnya yang dimaukan dengan tauhid adalah apa yang ditunjukkan oleh nas-nas, dalil-dalil yang dibawakan oleh musannif, yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, tarafan minha fi hadzal bab. Ujung atau penggalan dari nas-nas tersebut di dalam bab ini. Min annahu ifradullahi bil ibadah, bahwa yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah, wal khulusu minasyirik, dan terbebas dari kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Jadi yang diinginkan dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan membebaskan diri dari berbagai macam kesyirikan. Ini tauhid. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa atafa syahadata an la ilaha illallah ala tauhid. Kemudian kenapa penulis menyambungkan kata syahada an la ilaha illallah dengan tauhid? Kalau kita lihat judul babnya, bab tafsir at-tauhid, ya. Kemudian dikasih waw ataf, wa dan syahadati an la ilaha illallah, dan persaksian an la ilaha illallah. Ya. Berarti diatofkan di situ, disambungkan. Ya. Tafsir tauhid dan syahadah an la ilaha illallah. Kenapa disambungkan seperti ini? Digabungkan demikian, liyubayyina anna ma'nahuma wahid, untuk menjelaskan bahwa makna keduanya adalah satu. Tafsir tauhid dan syahadah alla ilaha illallah itu sama. Tafsir dari tauhid dan tafsir dari syahadah alla ilaha illallah itu satu. Ya. Tidak beda. Apa itu tadi? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, wal khulus minasyirik, dan membebaskan diri dari kesyirikan. Baik. Sehingga kata Syekh, liyubayyina anna ma'nahuma wahid la ikhtilafa fihi, untuk menjelaskan bahwa makna keduanya itu satu, tidak ada perbedaan padanya. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan ayat di atas? Kenapa ayat di atas dijadikan dalil untuk menafsirkan tauhid dan menafsirkan syahadat la ilaha illallah? Ya. Kenapa ayat tersebut yang diambil?
Kata Syekh Shalih Fauzan, yad'una, kata yad'una dalam ayat tersebut maknanya adalah yad'unahum min dunillah. Mereka kaum musyrikin yad'unahum, berdoa, beribadah, meminta kepada mereka-mereka yang dijadikan wasilah ini. Ya. Min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa humul malaikatu wal anbiya was salihun wa ghairuhum. Yang dimintai doa, yang diibadahi dan yang dipanjatkan doa kepadanya adalah para malaikat, para nabi, orang-orang saleh dan selain mereka. Ini. Jadi yang dimaksud dengan yad'una itu adalah yad'uhum. Ya, kenapa? Karena kalau dari sisi nahwu i'rabnya, yad'un itu adalah silatul mausul. Alladzina isim mausul, maka yad'una itu adalah silatul mausul. Begitu. Ya. Baik. Sehingga di sini kata Syekh Shalih Fauzan, fadhamirul fa'il fi yad'un raji'un ilal kufar. Maka domir yang sebagai fa'il di dalam kata yad'un, fa'ilnya, pelakunya siapa di sini? Domir waw di situ, waw jamaah, ya. Sedangkan nunnya adalah alamatu rafa'. Berarti ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Ya. Kemudian baru wal fa'il al waw, wal waw fa'il. Begitu. Ya. Demikian kalau di i'rabnya, kurang lebihnya. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, fadhamir fa'il fi yad'una raj'un ilal kufar. Berarti domir fa'ilnya, pelaku dari kata yad'un, mereka berdoa. Siapa pelakunya? Kembali kepada orang-orang kafir. Nah, jadi jangan salah difahami. Ulaika, ini siapa mereka? Al-malaikah wal anbiya was salihin. Ya. Mereka ini yad'una, orang-orang kafir berdoa kepada mereka itu. Orang-orang kafir berdoa, beribadah, meminta kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, kepada para wali dan sebagainya. Baik. Dalam keadaan yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, dalam keadaan para malaikatnya sendiri, para nabinya sendiri, orang-orang solehnya sendiri, para walinya sendiri, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah, sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Rabb mereka, mencari cara, mencari jalan untuk bisa dekat dengan Rabb mereka. Bagaimana caranya? Tentunya caranya adalah dengan apa? Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Iya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam mensifati para aulia. Apa sifat-sifat para aulia, para wali? Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sifat-sifat para wali itu, kata Rasulullah SAW, man adali waliyan faqad adan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memerangi waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Siapa berarti wali-wali ini? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lebih lanjut.
wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya ahabba mimma aftaradtu alaihi. Wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya, tidaklah hambaku akan mendekatkan diri kepadaku. Lihat, ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Para wali ini adalah orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ahabba mimma aftaratu alaih, yang lebih aku cintai dari yang telah aku wajibkan kepadanya. Berarti apa? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, para wali itu akan menjalankan kewajiban-kewajiban. Karena itulah yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah mengamalkan kewajiban. Ya. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan lebih lanjut, wa ma yazalu yataqarrabu ilayya wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan hambaku akan senantiasa terus berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Lihat, para wali Allah itu yang menjalankan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Subhanallah. Jadi para wali itu bukan orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bukan. Kata Imam Syafi'i, la taghtar biman yajri 'alal ma'. Jangan kamu tertipu dengan orang yang bisa berjalan di atas air. Ya. Karena wali Allah adalah apa? Alladzina yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Apa definisi takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya, menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ditafsirkan oleh seorang tabi'in yang bernama Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Kamu beramal berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal itu dengan ilmu dari Allah Ta'ala. Beramal dari berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antatrukal ma'asi, dan kamu tinggalkan kemaksiatan. Takhaf iqab Allah, karena kamu takut akan siksa Allah Ta'ala. Ya, begitu. Jadi kata Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, namanya orang yang beramal ketaatan karena mengharapkan pahala, itu namanya takwa, bukan termasuk dari orang yang tidak ikhlas. Ya. Karena ada sebagian yang menganggap apa? Kalau kita beramal itu karena mengharapkan pahala, berarti kita tidak ikhlas karena amalannya apa? Karena pamrih, ya. Keliru. Justru kita diajarkan untuk beramal saleh itu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surganya. Iya. Paham ya? Baik. Demikian. Sehingga kita kembali kepada hadis Abu Hurairah tadi. Wala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku akan terus mendekatkan diri, berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai dia. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai hambaku itu, kata Allah Ta'ala, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Artinya pendengarannya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh, oleh Imam As-Sa'di di dalam kitabnya Syarah dalam Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar.
bi syarhi ahaditsi Jamil Akhbar. Kurang lebihnya itu judulnya. Nah, diterangkan di sana tafsiran dari hadis ini. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maka Allah akan jadikan penglihatannya itu untuk yang baik-baik. Kalau Allah sudah mencintainya, mencintai hamba tersebut, ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia akan menjulurkan tangannya dengan itu. Tangannya digunakan untuk hal-hal yang baik, membantu, menolong dan sebagainya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan itu. Subhanallah. Sampai-sampai Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh, dan aku tidak ragu kalau aku yang melakukannya, aku sebagai pelakunya. Nih, taraddudi qabdi nafsil mu'min yakrahuhu wa akrahu masa'atahu fala budda dzalika minhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ragu kalau aku yang menjadi pelakunya, seperti keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin karena dia tidak menyukainya, tidak menyukai kematian. Ya. Dan aku tidak ingin menyakiti dia. Allah tidak ingin menyakiti seorang mukmin dengan kematiannya tersebut. Wala budda dzalika minhu, padahal kematian itu satu kepastian bagi dirinya. Ya. Nah, lihat ikhwati azan wazakumullah. Berarti apa? Berarti yang diinginkan di sini taqarrub itu adalah apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, al-wasilah, yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini ma yutaqarrabu bihi ilallah. Wasilah yang diinginkan dalam ayat ini adalah apa? Ma yutaqarrabu bihi ilallah, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? At-ta'ah, ya. Yang menjauhkan apa? Al-ma'asi. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Kata para ulama, kata Imam Bukhari, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini. Maka yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah ma yutaqarrabu bi ilallah, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fa makna tawassala ilallah, berarti makna tawassul kepada Allah apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, makna tawassul kepada Allah artinya amila amalan yuqarribu ilaihi. Dia beramal dengan sebuah amalan yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faham sampai sini ya? Berarti ini yang dimaksud dengan tawasul. Berarti tawasul itu terbagi menjadi dua kata para ulama. Ada tawasul yang masyru', ada tawasul yang mamnu'. Ada tawasul yang disyariatkan, ada tawasul yang dilarang. Yang disyariatkan seperti apa? Seperti ini. Kita mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amalan yang dilandasi dengan Alkitab dan As-Sunnah, itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa tadi? Berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari tadi, dalam hadis kursi ya. Wa ma yataqarrabu ilayya wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya ahabba mimma aftaradtu alaihi. Ya. Tidak ada amalan yang bisa mendekatkan hambaku kepada aku
yang lebih aku cintai dari amalan apa? Kewajiban. Kemudian apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku akan terus berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Subhanallah. Kalau Allah sudah mencintainya, maka apa? Fa idza sa'alani la'utiyannah. Nah, ini ada yang kurang tadi ya. Fa idza sa'alani, kalau hamba itu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan beri dia. Wala in ista'adani la'u'idannah. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan untuknya. Subhanallah. Lihat. Jadilah hidup seorang hamba itu dalam ketenangan. Jadilah dia wali Allah yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Jadi jangan sekalipun meremehkan amalan sunnah. I'mal bis sunnah walau hajarahan nas. Ya. Amalkan sunnah sebisanya, walaupun orang-orang meninggalkannya. Sebisa mungkin amalkan. Walau marra fil hayah, sekalipun sekali dalam kehidupan kita. Seperti apa misalkan kita nggak suka makan belalang, tapi karena Rasul dan para sahabat makan itu, kita coba makan itu, walaupun cuma sekali dalam hidup kita. Kenapa? Sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, kata beliau dalam Sahih Bukhari disebutkan, kuntu ghazawtu ma'an Nabi SAW. Aku pernah berperang bersama Nabi SAW sab'a ghazawat, sebanyak 7 kali perang. La na'kulu illal jarad. Kami tidak makan dalam peperangan yang sebanyak 7 kali itu kecuali dengan belalang. Subhanallah. Ya. Sekaya apapun kita, minimal mencoba untuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenci apapun kita ketika itu dicintai oleh Rasulullah, maka apa? Kita mencoba untuk mengikutinya, meneladaninya. Ya. Kenapa? Agar kita bisa menjadi aulia Allah. Yang Allah telah mengumumkan, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Subhanallah. Ya. Ini. Baik. Maka kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, wa yarjuna rahmatahu ay la yarjuna ahadan siwahu. Mereka berharap rahmat Allah, artinya mereka tidak menginginkan satu orang pun dari selain Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka juga takut terhadap adab Allah. Ay la yakhafuna ahadan siwah. Mereka tidak takut kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna ijmali lil ayah, makna secara global terhadap ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, anallaha subhanahu wa taala yukhbiru, Allah subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitakan, anna haula'i ladina yad'uhum al-musyrikuna, bahwa mereka orang-orang yang dimintai oleh kaum musyrikin, orang-orang yang dipanjatkan doa oleh kaum musyrikin, orang-orang yang diibadahi oleh kaum musyrikin, min dunillah, dari selain Allah, minal malaikati wal anbiya'i was salihin, dari kalangan malaikat, para nabi, orang-orang saleh, yubadiruna ila talabil qurbati ilallah. Merekanya sendiri yubadirun, merekanya sendiri bergegas untuk mencari kedekatan kepada Allah. Merekanya sendiri berusaha untuk bisa dekat dengan Allah. Ya. Fayarjuna rahmatahu, sehingga mereka para malaikat, para anbiya wasalihun, mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka juga takut terhadap azab Allah. Ini. Fa idza kanu kadzalika,
Kalau kondisi mereka seperti ini, kalau para malaikat yang mereka ibadahinya saja seperti ini, kalau para anbiya'nya, para nabinya saja yang dimintai doanya seperti ini, kalau para salihinnya yang mereka panjatkan doa permintaan kepada mereka seperti ini kondisinya, kanu min jumlatil abid, berarti mereka tergolong dari sekumpulan para hamba Allah. Ya. Kalau mereka adalah abid, kalau mereka adalah para hamba, apakah berhak untuk dimintai doa? Apakah berhak beribadah kepadanya? Apakah berhak dipanjatkan doa kepada mereka? Dimintai? Tak. Ya. Kalau mereka sendiri abid. Nah, fa kaifa yad'una ma'allah ta'ala? Lantas bagaimana, kata Syekh Shalih Fauzan, lantas bagaimana mereka bisa berdoa kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh bersamaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik. Wahum mashghuluna bi anfusihim, dalam keadaan mereka sendiri sibuk dengan diri mereka sendiri. Ya. Yang masih hidupnya sibuk dengan ibadah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yang sudah matinya sibuk dengan mempertanggungjawabkan amalannya di alam barzakh. Ya, masyghul. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, iya kan, dengan berbagai macam kenikmatan ini dan itu. Tidak mungkin untuk kemudian apa? Dimintakan doa, dimintakan sesuatu darinya. Nah, ada sebagiannya juga yang lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Baik. Wa hum mashghuluna bi anfusihim yad'una Allah wa yatawassaluna ilaihi bi ibadatihi. Merekanya sendiri sibuk dengan diri mereka sendiri. Merekanya sendiri berdoa kepada Allah, bertawasulnya kepada Allah dengan ibadah yang mereka kerjakan. Lah kenapa jadinya orang lain justru tawasulnya kepada orang yang sedang sibuk dengan dirinya sendiri? Ya, mush ma'qul. Ya, enggak masuk akal yang seperti ini. Nah, enggak masuk akal. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, munasabatul ayat lil bab, berarti kesesuaian ayat ini dengan judul babnya, annaha tadullu ala anna ma'na tauhid wa syahadati alla ilallah wa tarku ma alaihil musyrikun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya makna tauhid dan makna syahadah alla ilaha illallah adalah meninggalkan apa yang dikerjakan oleh kaum musyrikin. Apa yang dikerjakan oleh kaum musyrikin, diyakini oleh kaum musyrikin, ditinggalkan. Apa itu? Min da'wati salihin, berupa berdoa kepada orang-orang saleh, meminta doa. Wal istishfa' bihim ilallah, menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Ya. Di dunia, bukan di akhirat urusannya ya. Ini di dunia. Beda urusan kalau di akhirat kelak. Orang-orang saleh, para anbiya, para malaikat, para anbiya salihun, mereka bisa memberikan syafaat. Ya. Tetapi di dunia ini ketika mereka meminta syafaat di dunia, maka tidak akan bermanfaat. Harus dibedakan. Ketika mereka hadis-hadis, berita-berita tentang mereka, para nabi, para salihun wal aulia, ketika mereka memberikan syafaat, itu adalah di akhirat kelak, bukan di dunia. Sehingga kalau memintanya di dunia ini, sekarang ini, maka itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, mafhum ya? Sehingga apa? Kita tidak menolak adanya syafaat, bahkan kita menetapkan adanya syafaat, tetapi kita letakkan perkara itu pada tempatnya. Ya, baik, demikian. Fi kashfi dhur,
di dalam menyingkap mara bahaya, atau tahwilihi, atau dalam mengalihkannya, li'anna dzalika huwa syirkul akbar, karena yang demikian itu adalah syirik yang besar. Ini ya, meminta syafaat di dunia ini kepada mereka untuk bisa menolak mara bahaya atau mencegah mara bahaya atau merubahnya, mengalihkannya ya ke tempat lain, ke orang lain, ini juga perkara syirik yang besar ya. Baik. Sehingga ma yustafadu minal ayah, faidah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama, al-awwal ar-raddu 'ala alladziina yad'uuna al-awliya' was-salihin fi kashfi ad-durr aw jalbil naf'i. Di dalam ayat ini ada bantahan bagi orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh untuk menyingkap mara bahaya atau untuk mengambil kemanfaatan. Bi anna haula'il mad'uwin la yamlikuna li anfusihim durran wala naf'an, di mana mereka-mereka yang dimintai doa, mereka-mereka yang diibadahi, mereka la yamlikuna li anfusihim, mereka sendiri tidak mampu, tidak kuasa untuk memberikan kepada diri mereka sendiri penolakan mara bahaya maupun pengambilan manfaat ya. Untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri saja mereka tidak mampu. Untuk menolak mara bahaya bagi dirinya sendiri saja mereka tidak mampu. Begitu. Fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim, sehingga bagaimana mungkin hal itu mampu dilakukan untuk selain mereka ya. Azani yang kedua, bayanu syiddati khawfil anbiya'i wassalihin minallah. Di dalam ayat ini menjelaskan betapa besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang saleh kepada Allah ya. Rasa takutnya mereka kepada Allah begitu besar, rasa takutnya para nabi dan orang-orang saleh ya, berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena disifati di sini yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah ya. Wa bayanu rajaihim li rahmatihi, dan di sini ada penjelasan tentang harapan mereka terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga mereka hanya berdoa, Rabbana rahmataka arju, wahai Rabb kami, hanya rahmatmu kami berharap. Ini baik, mereka tidak mengharapkan rahmat yang dari yang lainnya. Nah, demikian. Masih ada waktu. Baik. Qala wa qawlihi, kemudian dalil yang kedua dalam surah Zukhruf ayat 26-27, Allah berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Wa id, dan ingatlah, kata Allah Ta'ala, karena idnya di sini lil ahdiyah. Qala Ibrahim li abihi, berkata Ibrahim kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakan aku. Berarti apa? Di sini menunjukkan kaum ayahnya Ibrahim dan kaumnya beribadah kepada Allah dan kepada selainnya ya. Kenapa? Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Baik.
Kata Syekh Shalih Fauzan, bara'atun mimma ta'budun ay bari'um min jami'i ma'budatikum. Maksudnya bara'atun mimma ta'budun adalah apa? Bari'un, aku berlepas diri, min jami'i ma'budatikum, dari seluruh peribadatan kalian, sesembahan kalian, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Kata fatarani ay khalaqani. Fatarani itu adalah maknanya khalaqani. Fatir itu namanya khaliq, artinya khaliq, gitu ya. Fatir itu artinya khaliq, ya. Nah, walaupun di sana sebagian ulama ada yang membedakan, wa huwa Allah, dan dialah Allah. Fa huwa ma'budi wahdah, maka dialah ma'budi, sesembahanku semata. Qala al-ma'na al-ijmalil ayah, makna secara global terhadap ayat ini, anahu yukhbiru subhanahu an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang hambanya, rasulnya, kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihi salatu wasalam, annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuh, bahwasanya beliau berlepas diri dari setiap apa yang diibadahi oleh ayahnya dan kaumnya. Walam yastasni illa alladhi khalaqahu, dan Ibrahim tidak mengecualikan kecuali yang telah menciptakannya, wa huwa Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'buduhu wahdahu la syarika, sehingga Ibrahim hanya beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini ya, berarti ini apa? Tafsir dari tauhid dan tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Satu, ya. Munasabatul ayatil bab, kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya. Annaha dallat ala anna ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah huwal bara'atu minasyirki wa ifradullah bil ibadati. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan makna syahadat alla ilaha illallah adalah bara'ah minasyirik, berlepas diri dari kesyirikan, wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu ala nafi, karena kalimat la ilaha illallah itu mengandung nafi, mengandung peniadaan, ya, penghapusan. Alladzi 'abbara anhu al-Khalil biqaulih, yang mana telah diungkapkan oleh Al-Khalil, yakni Ibrahim, dengan ucapannya innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, ya. Baik. Wal isbat alladhi 'abbara anhu biqauli illa alladhi fatarani, dan adanya penetapan yang diungkapkan oleh Ibrahim dengan ucapan illa alladhi fatarani, ya, kecuali yang telah menciptakan aku. Baik. Nah, sudah masuk ya. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Fa insyaallah mayustafad minal ayah ba'dal adzan, insyaallah sedikit 3 faedah. Nah. Baik. Tafadhal muadzin. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walahu wa ba'd. Qala Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, dikatakan selanjutnya mayustafadu minal ayah. Sekarang faedah dari ayat tadi sedikit kita di sini, sisanya. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu, bahwa makna la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dengan jalan mengikhlaskan ibadah bagi Allah, wal bara'ati min ibadati kulli ma siwah, dan berlepas diri dari peribadatan setiap yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, izharul bara'ah min dinil musyrikin. Di dalam ayat ini menunjukkan disyariatkannya untuk menampakkan bara'ah, menampakkan berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Yang ketiga, masyru'iyatut tabarri min a'da'illah walau kanu aqraban nas. Disyariatkannya tabarri, berlepas diri
dari musuh-musuh Allah sekalipun mereka adalah kerabat atau orang-orang yang terdekat dari kita. Ya. Nah, demikian ikhwati a'azani wa azakumullah faidah dari ayat tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang difahami, tafadhal hafizakumullah. Nah. Baik, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh meminta doa diberikan oleh kepada orang lain yang hidup? Baik. Wa antum jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkara ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu' fatwanya. Saya lupa jilid berapa. Di sana beliau menerangkan bahwasanya talabud du'a minal ghair makruhun. Atau kama qala rahimahullah taala. Meminta didoakan oleh orang lain itu makruh. Hukumnya makruh. Artinya tidak haram, boleh. Hanya saja yang terbaik tidak melakukan itu. Begitu. Apa yang menunjukkan bolehnya? Yang menunjukkan bolehnya adalah di mana para sahabat radhiyallahu anhum mereka sering meminta doa dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana ibundanya Anas bin Malik datang kepada Nabi SAW mengatakan hada Khudaimuk, ini adalah pembantu kecilmu wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu meminta didoakan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga ada seorang sahabat yang membawa anak yang baru lahir, kemudian minta didoakan keberkahan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian juga sahabat yang lainnya meminta doa kepada Al-Abbas paman Rasulullah SAW. Ya. Tetapi mereka para sahabat tidak kemudian sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam meminta doa kepada yang lainnya. Ya. Kecuali dalam satu kasus atau beberapa kasus. Dan itu berdasarkan dari Rasulullah SAW, seperti kasusnya Umar ibn Khattab minta didoakan dari Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Bani Murad dari Yaman, dari Bani Qaran, yang kemudian yang kata Nabi SAW, atakum ahlul Yaman, nanti akan datang kepada kalian penduduk Yaman, yang kalau mereka telah tiba maka tanyakan kepada mereka, adakah di antara mereka yang bernama Uwais Al-Qarni? Dan kalau ada, maka sampaikan salam dariku dan mintakan doa darinya, mintakan doa ampunan darinya. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Umar ibn Khattab sepeninggal, yang dilakukan sepeninggal Rasulullah SAW. Maka ketika haji, ketemulah rombongan dari Yaman dan ditanyakan, adakah seseorang dari Bani Murad? Ada. Yang bernama Uwais Al-Qarni? Iya. Maka disampaikanlah salam dan dimintakan doa dan dipanjatkan doa oleh Uwais Al-Qarni. Taib. Tetapi selain itu, sepanjang yang saya tahu, Umar ibn Khattab tidak pernah meriwayatkan bahwasanya beliau meminta doa kepada selainnya sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, lahu wajhun, dia punya sisi kekuatan pendapat beliau ini.
Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh meminta doa dari orang-orang soleh. Nah, atau orang-orang yang memiliki kemuliaan, ya, orang yang terlihat sebagai orang yang bertakwa dan sebagainya, boleh. Sebagian ulama berpendapat demikian. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sepanjang yang saya ingat di dalam Majmu' Fatwanya, beliau mengatakan hukumnya adalah makruh. Artinya kalau tidak dilakukan itu lebih baik. Tapi kalau misalkan memang harus seperti itu, maka dibolehkan. Selama apa batasannya? Selama pertama dalam perkara yang itu bukan merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Maka kalau itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun minta didoakan, maka ini adalah bagian daripada al-isti'anah yang dibenarkan, dengan syarat orangnya hidup, orangnya mampu, ya, dan tidak mengandung kemaksiatan di dalamnya. Orang yang tidak mampu seperti apa? Misalkan orang yang tidak mampu, misalkan dia adalah orang yang dalam kondisi tidak sadar, dalam keadaan kritis atau koma dan sebagainya, atau orang yang gila, orang yang tidak mampu untuk mendoakan kita, maka tidak dibenarkan kita meminta doa kepada orang yang seperti ini, yang tidak berakal. Nah, ini syarat-syarat dalam meminta didoakan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Nah, baik. Ada lagi yang lain? Baik, fadhal. Gimana? Kurang jelas? Ayo. Ayo taib. Nah. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi menyatakan, "Man 'adani waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Maka di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat dari sifat-sifat aulia, sifat-sifat para wali Allah adalah apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa tidak merasa takut? Karena la yakhafuna illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walahum yahzanun. Kenapa mereka tidak memiliki hazan? Karena Allah yang menjaminnya dengan adanya hadis ini. Man 'adani waliyan faqad adzantahu bil harb. Ya. Dan juga dalam ayat-ayat yang lain yang disebutkan bahwasanya wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan lain-lainnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya mereka
dikatakan Allah telah mengumumkan peperangan dengannya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya, menjamin para wali Allah Subhanahu wa taala akan pertolongannya. Nah, sehingga kalau seandainya ada yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menghukumnya, Allah yang akan membalasnya. Ya. Nah, demikian. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah ayat juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam ayatnya, Allah musta'an. Nah, ada dalam sebuah ayat juga, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Bukan ini, tapi ada lagi satu lagi. Allah musta'an. Baik, labas. Kita tinggalkan saja dulu. Nah, itu yang pertama ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Ini makna dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang pelaku riba? Ya, Allah juga mengumumkan peperangan dengan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia. Dan di antara hukuman yang paling ringan yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut apa? Kalladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya. Dia akan berjalan seperti orang yang berjalan sempoyongan, seperti orang yang apa? Kerasukan syaitan. Ya. Artinya apa? Dia tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Man azagha Allahu qulubahu. Siapa yang ingin berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan palingkan hati-hati mereka. Ini. Sehingga orang pemakan riba itu akan digelapkan matanya. Dia akan terus melakukan amalan-amalan riba tanpa dia sadari. Dia kira itu bukan perkara yang ringan, padahal itu perkara yang besar. Iya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan peperangan dengannya. Dan hukuman yang paling ringan adalah ini yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Baik, dia akan berdiri sempoyongan seperti orang yang kerasukan jin, syaitan. Ya. Artinya dia tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Dia akan mengambil ini, mengambil itu, dan terus begitu. Dan faya subhanallah, para pelaku riba akan seperti itu. Kredit satu lepas, kredit yang lain muncul. Ya, tawaran satu yang satu lepas, tawaran yang lainnya muncul. Betul? Wallah alam, saya belum pernah. Alhamdulillah. Cuma ceritanya seperti itu. Ada yang bercerita kepada saya, dia ingin betul-betul lepas dari ribanya. Bagaimana caranya? Selesaikan hutangnya dengan riba. Begitu diselesaikan, penawaran yang lebih menarik datang. Faya subhanallah. Ya. Baik, demikian wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.